Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pembalasan darah. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, seperti biasanya kita langsung saja mulai ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mirna memasukkan helai demi helai baju ke dalam koper, memastikan tidak ada yang tertinggal. 2 tahun ke depan Mirna akan menghabiskan waktunya di desa Suren, desa yang jauh dari keramaian kota. Tolong kamu siapkan keperluan lainnya ya mas, selimut, obat-obatan, semuanya jangan lupa dibawa, pinta Mirna sembari mengecek ulang barang bawaan. Kalau obat nggak mungkin lupa, kan suamimu ini dokter, ucap Sabto tersenyum simpul, sembari merekatkan selotip pada kardus terakhir. Ah benar juga, gumam Mirna dengan mimik sendu. Kita hanya 2 tahun loh, gak akan lama. Nanti kamu juga akan terbiasa. Kita hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Aku gak masalah untuk tinggal di pelosok desa. Yang membuatku sedih, berarti program hamil harus tertunda lagi. Kadang aku kesal mas. Kita sudah 4 tahun menikah tapi belum juga dapat momongan. Mirna, momongan itu kan sudah digariskan, kalau sudah waktunya pasti akan dikasih. Makanya itu mas pengen nyari suasana baru. Siapa tahu kan, sembari kita membantu orang, Tuhan menitipkan momongan kepada kita. Mirna menghembuskan napas panjang, hatinya mengiyakan ucapan suaminya. Rutinitas seperti ini memang sudah lama dilakukan oleh Sabto, bahkan sebelum menikah. Pindah tugas dari desa satu ke desa yang lain, demi membantu sesama yang keberadaannya tidak terjangkau oleh dunia luar. Walaupun mulia, kadang Mirna merasa dinomorduakan. Rasanya egonya ingin mengatakan untuk lebih fokus pada dirinya, untuk lebih dulu mementingkan bagaimana caranya mendapatkan momongan. Namun nuraninya lebih dominan. Oleh sebab itu, Mirna tidak pernah protes, bahkan selalu ikut kemanapun Sabto ditugaskan. Ayo tidur, besok kita berangkat pagi. Kita sampai sana kemungkinan malam. Jadi kamu harus istirahat yang cukup agar tidak kecapean. Mirna mengangguk, dipinggirkannya koper yang sudah tertata rapi. Naik ke ranjang, lalu menutup matanya, berharap hari esok akan menjadi lebih baik. Malam berganti pagi, lambat laun awan kelabu merona kemerahan. Matahari mulai muncul disusul bunyi alarm yang berhasil membangunkan Mirna dari tidur panjangnya. Mirna mengucap matanya menguap sebentar, lalu membangunkan Sabto yang masih tertidur pulas. Seakan suara alarm yang begitu nyaring sama sekali tidak mengganggunya. Mas, bangun, ucap Mirna sembari mengguncang pelan tubuh suaminya. Arang Sabto yang masih mengantuk. Aku siapin sarapan dulu ya. Kamu cepat bangun, pinta Mirna membiarkan Sabto kembali tidur. Mirna meraih tombol lampu menyalakannya lalu bergegas menuju dapur. Dengan gesit Mirna meraih 2 butir telur lalu memasukkannya ke wajan. Tidak butuh waktu yang lama, kurang dari 10 menit, 2 telur mata sapi dan nasi panas sudah tersedia di atas meja. Sabto berjalan dengan kontai menuju meja makan. Aroma masakan Mirna adalah alarm terbaik, walaupun lauknya sederhana. Cepat sarapan, jam 6 pagi kita berangkat loh. Mirna kembali melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Iya, gak usah terburu-buru gitu. Tadi aku dapat kabar dari Pak RT, katanya rumahnya sudah disiapkan. Rumah bekas dokter juga. Dan kebetulan
Pak RT sedang berhalangan, jadi kunci dipasrahkan ke warga yang rumahnya dekat situ. Jadi gak masalah kalaupun kita telat, karena gak ditungguin juga. Begitu ya, syukurlah. Tapi karena kita sudah terlanjur bangun, mending sesuai jadwal aja. Toh kita kan tinggal berangkat. Kalau kemalaman ngeri juga mas, takut ada begal kalau jalanannya sepi. Ya sudah, kalau maunya begitu, ucap Sabto sembari memasukkan suapan nasi terakhir. Waktu menunjukkan pukul 6:15 saat Sabto mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Walau masih pagi, jalan sudah dipenuhi dengan kendaraan. Bau knalpot juga membumbung, menyatu dengan udara pagi hari yang semestinya itu segar. Nanti kalau di desa, gak ada bau knalpot lagi, gak ada lampu merahnya, gak ada macet, terus orang-orangnya ramah-ramah. Gumam Sabto sembari melirik Mirna. Iya, jawab Mirna seadanya. Terus sampai sana gimana? Kan gak bisa dilewatin mobil jalanannya, Ibu Mirna. Nah ini pertanyaan yang mas tunggu-tunggu. Dari kemarin kamu masa bodoh terus sih. Iya deh, jadi gimana? Jadi nanti mobil dititipkan di rumah warga. Mas udah nyuruh Asep buat ngambil mobilnya, yaitu besok. Nah kita ke desanya naik dokar. Kamu belum pernah naik dokar kan? Jelas Sabto. Ya belum sih, tapi kan males mas. Masa naik dokar? Kenapa? Takut ya? Ledek Sabto melihat gurat khawatir pada wajah istrinya itu. Aku lebih takut sama begal mas. Aman kok Mir. Sebenarnya mas maunya naik motor, tapi kalau naik motor kan kamu dibonceng orang. Ya kalau goncengnya pelan, kalau ugal-ugalan gimana? Lebih aman naik dokar, biar nanti barang-barangnya baru diangkut pakai motor. Ya udah kalau emang bagusnya begitu, jawab Mirna. Walau khawatir, Mirna tahu benar Sabto pasti memikirkan yang terbaik yang bisa mereka pilih. Riuh perkotaan lambat laun digantikan hening pedesaan. Suara jangkrik samar-samar terdengar tatkala langit mulai kemerahan. Senja melukis langit dengan sempurna saat Sabto menghentikan mobilnya pada warung bambu di pinggir jalan. Mau pesan apa mbak, mas? Tanya ibu warung saat Sabto dan juga Mirna duduk di kursi rotan. Ibu jual apa aja? Tanya Mirna sembari tersenyum. Sego ampok ada, tiwul ada, potok tawon ada, soto ada, rawon ada, lalapan ayam ada. Saya pesen rawon saja satu, sama teh panasnya satu ya bu, ucap Sabto. Mbaknya mau makan apa? Saya soto aja deh bu, sama teh panas juga satu. Ada tambahan? Itu aja dulu bu, jawab Sabto membuat ibu warung bergegas membuatkan pesanannya. Mirna menghirup aroma pedesaan dalam-dalam. Bau tanah yang membaur dengan bau tanaman membuatnya nyaman. Apalagi dengan suasana sejuk yang jauh dari sesaknya kendaraan. Bagian inilah yang paling Mirna rindukan saat menemani suaminya bertugas. Mulai menikmati kan? Tanya Sabto melihat senyum Mirna yang kembali merekah. Iya, tapi kamu harus janji. Kalau sepulang dari desa, aku belum hamil. Kamu gak boleh nunda buat program hamil. Kamu juga harus nolak kalau dipindah tugaskan di pelosok desa lagi. Pindah Mirna sungguh-sungguh. Iya, jawab Sabto sungguh-sungguh juga. Monggo, ini sotonya, rawon sama 2 teh panas, ucap ibu warung menaruh pesanan Sabto dan Mirna di atas meja. Makasih ya bu, jawab Sabto dan Mirna nyaris bersamaan. Sama-sama. Ngomong-ngomong, mbak sama mas ini pada mau kemana? Tanya ibu warung. Saya mau pergi ke desa Suren bu, jawab Sabto sembari tersenyum. Oh mending jangan kesana malam-malam mas, kesananya pagi saja, kata ibu warung itu mengingatkan. Besok saya sudah harus tugas bu, jadi harus sampai hari ini juga. Memang mas kerja apa di sana? Saya dokter umum bu.
Oh ya sudah, monggo diteruskan, jawab ibu warung setengah kaget. Walau begitu tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Ibu itu kenapa deh mas? Kok kayak kaget gitu pas kamu bilang kamu dokter? Tanya Mirna penasaran. Entahlah, mungkin karena jarang ada dokter yang ke desa itu. Ya udah nggak usah dipikirin. Cepat habiskan makanannya, biar nggak kemalaman. Iya mas. Malam mulai tiba. Suara jangkrik kian riuh. Ditambah hujan tipis yang menemani perjalanan. Sabto menghela nafas panjang saat kabut membuat jarak pandang kian pendek. Apalagi jalanan setapak jauh dari kata mulus. Sepi mas, ku memira, sembari melihat sepanjang jalan yang sangat-sangat sunyi. Kanan dan kiri jalan juga tidak ada rumah, hanya pohon-pohon besar yang dapat Mirna nikmati di sepanjang jalan. Namanya juga desa terpencil, jawab Sabto seadanya. Tapi desa yang dulu rasanya juga padat mas, gak hutan belantara gini juga. Itu kan pas udah di desanya. Ini sepi juga karena kita masih di jalan, belum sampai tujuan. Mirna mengangguk kecil lalu kembali memandang jendela, sibuk memandangi jalanan. Sampai sekerumpulan anak kecil terlihat di antara rimbunnya semak-semak. Mas, ada bocah, ucap Mirna dengan intonasi tinggi. Berharap suaminya ini berhenti sejenak. Hah, di hutan kayak gini? Gak mungkin Mir, ucap Sabto tanpa mengalihkan pandangannya. Beneran mas, orang banyak kok, sekerumpulan gitu, jawab Mirna meyakinkan suaminya. Mungkin kamu kecapean, jadi salah lihat. Gak mungkin lah orang tua yang ngebolehin anaknya main jam segini, apalagi ini kan sudah jam 9 malam. Mirna mengembuskan napas panjang. Sekali lagi dirinya melihat ke arah sekerumpulan anak-anak yang tadi dirinya lihat. Sekerumpulan anak itu masih melihat Mirna. Dan sekerumpulan anak itu tanpa baju, yang sebagian dadanya ataupun badannya tertutup rimbunnya rumput. Pukul 12 Sabto sampai pada rumah yang dekat dengan tugu yang bertuliskan Desa Suren. Woi, bang! Teriak seorang pemuda berumur 20-an. Seseorang itu bernama Jarwo. Perawakannya tidak terlalu tinggi, mengenakan kupluk dengan sarung yang diselempangkan di badan. Wah, Jarwo, ucap Sabto sembari memeluk ringan. Ini istri saya. Ibu Sabto sembari memegang punggung Mirna. Wah, Bu Mirna ya? Tanya Jarwo dengan drama sembari mengulurkan tangannya. Iya, saya Mirna, panggil saja Mbak aja ya, jawab Mirna sembari menyambut uluran tangan Jarwo. Baik Mbak, ini barang-barangnya diturunin saja, biar diangkut sama warga, terus Mbak Mirna sama Bang Sabto ikut saya naik dokar. Ya sudah, ayo bantuin saya nurunin barang dulu, pinta Sabto sembari membuka pintu belakang mobil. Siap Bang. Oh ya Mbak Mirna nunggunya di dalam rumah saja, ada Bu Nur di dalam. Ya sudah, saya masuk dulu ya, ucap Mirna sebelum masuk ke dalam rumah. Suasana rumah Bu Nur sangat tradisional, rumah yang serba kayu dengan halamannya yang luas. Di dalam rumah ternyata tidak hanya ada Bu Nur, tapi anak-anaknya juga belum tidur. Dia tengah mendengarkan dalang cilik yang sedang memainkan wayang kulit. Permisi, sapa Mirna saat sampai di ambang pintu. Bu dokter, teriak salah satu anak-anak manis bernama Dewi. Teriakannya membuat saudaranya yang lain ikut heboh, berlomba-lomba sampai ke ambang pintu, berebut menjabat tangan Mirna. Jangan ngeribetin Bu dokter ah, teriak Bu Nur sembari merapikan jilbabnya. Nggak apa-apa Bu, ucap Mirna sembari mengelus kepala Dewi. Maaf ya Bu, anak-anak saya nakal. Enggak, ini semua anak Bu Nur, tanya Mirna melihat 4 orang anak yang ada di hadapannya. Masuk dulu Bu dokter, ajak Bu Nur
sebelum menjawab pertanyaan Mirna. Mirna duduk di tikar bambu menghadap wayang yang masih tertancap pada batang pisang. Ini semua anak saya, yang paling besar namanya Dewi, yang kedua namanya Katra, yang ketiga dan keempat namanya Antareja dan juga Antasena, ucap Bu Nur. Di dalam hati, Mira begitu iri. Untuk punya satu saja Tuhan belum mengabulkan. Tapi begitu murahnya Tuhan kepada Bu Nur, hingga mengaruniai 4 anak sekaligus. Bu dokter jangan ngelamun, ucap Dewi sembari mengelus tangan Mirna. Ah, maaf ya jadi ngelamun. Panggil Bu Mirna saja ya. Kan yang dokter suami ibu, jawab Mirna. Iya Bu Mirna, jawab anaknya Bu Nur serentak. Diminum tehnya Bu Mirna. Jadi ngerepotin Bu? Enggak, maaf ya seadanya. Ini juga sudah ngerepotin Bu, jawab Mirna tidak enak hati. Nanti kalau ada apa-apa, Bu Mirna kesini ya. Terus kalau warga desa ngomong yang enggak usah didengerin, ucap Bu Nur mengingatkan. Belum juga Mirna menjawab, Sabto sudah lebih dulu mengajak Mirna untuk bergegas. Bu Nur, wah makasih banyak loh. Kok sampai dijamu begini istri saya? Gak apa-apa Pak Dokter, ini juga ala kadarnya. Ini semuanya sudah beres, jadi saya mau pamit dulu ya Bu, anak-anak, ucap Sabto. Saya duluan ya Bu Nur, makasih sudah dijamu, ucap Mirna. Hati-hati ya, ucap Bu Nur mengantar sampai ke abang pintu. Tapi baru saja Mirna keluar, Reja anak yang paling kecil menggandeng tangan Mirna. Bu, mereka ngikutin, ucap Reja. Buru-buru Bu Nur membekap mulut Reja. Gak usah didengerin Bu Mirna, ucap Bu Nur. Mirna mengangguk ringan walau pikirannya melayang, coba mengartikan apa yang dimaksud oleh Reja. Bu Nur melambaikan tangan melepas kepergian Sabto dan Mirna. Lambat laun bayangan Mirna dan juga Sabto mulai menjauh seakan menyaru dengan pekatnya malam. Reja, kan ibu sudah bilang jangan bilang yang aneh-aneh. Kasihan Bu Mirna, nanti kayak yang sudah-sudah, pesan Bu Nur. Kasihan Bu Mirna kan baik, jawab Reja. Iya ibu tahu, tapi desa kita kan sudah lama tidak ada dokter. Kalau warga sakit gimana? Mau ke desa seberang? Ke Mawiro? Sakit fisik itu nggak bisa dibawa ke dukun le anakku Reja. Ini juga buat kalian, lisannya dijaga. Bikin Bu Mirna sama Pak Dokter betah ya, ucap Bu Nur sebelum berlalu membawa nampan berisi teh yang masih tersisa separuh. Suasana begitu sunyi, samar-samar suara angin membelai rimbun daun kadang terdengar, atau sekedar gesekan ranting pohon yang bertautan. Yang paling nyaring adalah suara lonceng dokar dan sepatu kuda yang kadang kala menginjak bebatuan. Jalan setapak begitu sempit, jalan berbatuan dengan kebun karet di kanan dan kirinya, jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Mungkin karena itulah suasananya begitu sangat sunyi. Warga sini ramah-ramah ya Mas, ucap Mirna membuka obrolan. Iya makanya itu kamu pasti betah, jawab Sabto sembari mengelus tangan Mirna. Tenang Mbak Mirna, pasti warga akan sangat ramah. Soalnya sudah 5 tahun lamanya di desa Suren tidak ada dokter, sahut Jarwo tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. Terus kalau sakit pada pergi kemana Wo? Tanya Mirna penasaran. Biasanya pakai obat-obatan tradisional Mbak, atau kadang kita ke desa seberang. Ada tetua kampung yang tahu soal obat-obatan dan hal-hal berbau supranatural, namanya Mbah Wiro. Bukannya bahaya ya Wo kalau sakit fisik malah ke dukun? Mirna seakan tidak setuju. Namanya juga kampung Mbak Mirna. Kalau nggak percaya ke dukun, mau percaya ke siapa lagi? Dulu juga di desa seberang sempat ada bidan, ahli gizi dan juga perawat. Hanya saja mereka tidak selamat. Entah apa yang mereka berbuat. Perawatnya jatuh ke jurang waktu perjalanan,
ahli gizi juga ditemukan sama warga dalam keadaan bisu. Dan yang satu lagi, hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Terang Jarwo panjang lebar. Udah Wok, jangan dilanjutkan, nanti istri saya malah gak tenang, ucap Sabto mengingatkan. Waduh, maaf loh Mbak Mirna, tapi tenang, itu cerita dari desa Rawe, desa seberang, bukan dari desa Suren. Jelas Jarwo gelagapan. Gak apa-apa Wok, kan saya tadi yang penasaran, jawab Mirna ringan. Jawaban Mirna memotong pembicaraan, membawa kembali sunyi yang panjang. Semua seakan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai tidak terasa Dokar berhenti pada rumah kayu yang cukup bagus jika dibandingkan rumah warga yang lain. Sudah sampai Mbak Mirna, Bang Sabto, ini kunci yang dititipkan oleh Pak RT. Semua sudah disediakan dari kasur sampai perabotan ala kadarnya. Semoga betah ya Mbak Mirna, Bang Sabto. Kami mohon pamit, besok kita ketemu lagi buat penyuluhan, ucap Jarwo berpamitan. Makasih banyak ya Wok, dan bapak-bapak yang sudah bersedia mengangkut barang-barang saya. Pokoknya saya sangat berterima kasih. Dan lagi kalau ada yang perlu saya bantu, bisa ketuk rumah ini, ucap Sabto dengan ramah. Semuanya mengangguk sembari tersenyum ramah. Setelahnya mereka mulai beranjak pergi, menyisakan Sabto dan Mirna yang masih terdiam di depan rumah kayu, yang di depannya terdapat papan Dr. Sabto Kusuma. Rumah itu melebar seperti persegi panjang. Halamannya luas dengan pohon mangga berukuran besar yang masih berdiri kokoh. Di samping dan juga kanan rumah tidak ada tetangga sama sekali. Keadaan rumah di sini diimpit oleh kebun kopi yang tengah berbunga, membuat aroma wangi menyeruak, menggelitik hidung. Gak ada tetangga ya Mas? Gumam Mirna melihat sekitar. Ada kok, cuman kan memang diselingi kebun kopi. Jadi jarak rumah satu ke rumah yang lainnya itu lumayan jauh, jawab Sabto sembari mengelus kepala Mirna mencoba menenangkan. Ya udah, kalau gitu masuk aja ya, di luar dingin, ucap Mirna merekatkan jaketnya. Ya sudah, ayo, jawab Sabto merangkul Mirna untuk masuk ke rumah melewati sosok yang tengah menatap keduanya dengan tatapan tajam. Sabto mengetuk pelan pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang dibuat begitu indah. Tidak ada siapapun di dalam rumah, hanya kebiasaan lama Sabto setiap berkunjung ke rumah dinas yang akan dirinya tinggali. Mir, kamu tahu bentuk apa pintu ini? Tanya Sabto memandangi pintu kayu yang baru saja dirinya ketuk. Enggak Mas, hanya pintu dengan bentuk separuh oval dengan ukiran kayu yang indah, jawab Mirna seadanya. Pintu ini berbentuk vagina Mir. Orang Jawa selalu detail jika membuat sesuatu, termasuk pintu ini. Oh ya? Kenapa dibuat seperti vagina Mas? Tanya Mirna bingung. Karena perempuan itu tempat pulang, bukan rumah namanya jika tidak ada perempuan di dalamnya. Dan lagi kita keluar dari vagina dan pulang dalam pelukan perempuan juga. Indah kan? Pintu ini melambangkan kasih ibu, terang Sabto sembari tersenyum. Indah Mas, gumam Mirna sembari mengamati ulang pintu jati yang terpampang indah di hadapannya. Banyak hal lain yang lebih indah. Kamu bisa belajar banyak hal di sini, ucap Sabto sembari memasukkan kunci ke dalam pintu. Mirna mengangguk sembari tersenyum tipis. Sabto mendorong gagang pintu dan kemudian membukanya lebar-lebar, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu itu rapat-rapat. Mirna mengamati rumah yang akan dirinya tempati 2 tahun yang akan datang. Kesan pertama adalah rumah yang cukup lenggang, tidak banyak sekat. Ruang tamu langsung terlihat saat pintu terbuka. Lantainya keramik putih polos dengan segala ornamen didominasi oleh kayu. Kamar mandinya di mana Mas? Tanya Mirna kebingungan. Mungkin di luar, ucap Sabto meraih gagang pintu belakang. Loh, nggak jadi satu? Nyatanya kan nggak ada di dalam rumah. Iya sih,
Ya udah ayo, coba kita lihat, ajak Mirna sembari mengekor di belakang Sabto. Suasana belakang rumah sangat luas tanpa adanya penerangan. Yang terlihat hanyalah beberapa pohon pisang dan juga pohon salak. Ih, serem mas, gumam Mirna merinding. Kan sama mas, tuh kamar mandinya di ujung, ucap Sabto sembari menuju bilik kecil yang tertutup pohon pisang. Ya ampun, kenapa sih bikin kamar mandinya jauh banget? Ya mungkin biar sekalian ngeliatin kebun, jawab Sabto dengan ngasal. Mau pipis sekalian gak? Biar nanti tidurnya gak kebangun, imbu Sabto. Ya udah deh, mumpung ada temannya, jawab Mirna yang kebetulan ingin pipis juga. Ya udah, ayo ditemenin. Sabto berjalan lebih dulu, mengarahkan lampu HP ke jalan kecil yang terbuat dari susunan batu. Hati-hati licin, ini kayaknya gak pernah dilewatin orang deh, lumutan gini, ucap Sabto. Ya kan tadi Jarwo bilang, terakhir ada dokter sekitar 5 tahun yang lalu, jadi ya mungkin selama itu gak ada orang yang tinggal di sini. Iya juga ya. Ya udah buruan masuk, mas tunggu di depan pintu, suruh Sabto saat sampai di depan bilik bambu yang terlihat baru. Mungkin kamar mandinya sudah diperbaiki, tapi jalannya tidak. Mirna masuk ke bilik bambu, menyalakan lampu berwarna oranye redup itu, lalu bergegas untuk pipis. Setelah beberapa saat, Mirna meraih gayung di dalam kentong air yang terbuat dari tempurung kelapa. Oe, oe. Mirna menghentikan aktivitasnya mencoba memegangkan telinganya. Suara bayi, gumam Mirna pada diri sendiri. Oe, oe. Suara itu kian kencang, seperti tepat di sebelah telinga Mirna. Mas, teriak Mirna sembari membuka pintu. Namun nihil, pintunya terkunci. Mirna terlihat frustasi. Gedoran demi gedoran pintu tidak terdengar seakan sumbang. Mira merintih saat sesuatu yang kental dan juga anjir mengalir melalui selangkangannya. Mas, buka mas, rintih Mirna kesal. Tidak lama pintu terbuka dari luar. Sabto melotot tatkala melihat istrinya yang menangis sesenggukan. Loh, kamu kenapa Mir? Tanya Sabto kebingungan. Mas, kakiku berdarah mas, isak Mirna dengan lemas, wajahnya pucat pasi. Seluruh badannya bergetar. Sabto mengarahkan senter ke kaki Mirna. Kakinya bersih, tidak ada darah sedikit pun, yang membuat Sabto kebingungan. Udah, ayo masuk aja dulu, ajak Sabto sembari merangkul Mirna. Mirna berjalan dengan tertati, badannya tidak sakit sama sekali. Hanya saja bergetar hebat karena efek dari rasa takut yang dia rasakan. Sesamanya di kamar, Sabto mendudukkan Mirna sekali lagi, diperiksanya kaki istrinya. Tidak ada apapun, hanya sedikit lumpur dan potongan rambut yang menempel pada kakinya saat melewati jalan ke kamar mandi. Kakimu itu gak berdarah Mir, utuh. Gak ada luka sama sekali, ucap Sabto. Aku gak suka rumah ini mas, takut. Isak Mirna kembali karena teringat kejadian barusan. Kamu hanya kecapean, istirahat aja ya. Kan mas di sini nemenin kamu. Mirna mengangguk. Dirinya memang terlampau lelah. Kejadian barusan membuat rasa penatnya menjadi 2 kali lipat. Besok kamu gak usah ikut mas ke balai desa. Di sini saja yo, istirahat, ucap Sabto sembari menyelimuti istrinya. Aku gak mau ditinggal mas, tolak Mirna masih dengan suara seratnya. Tenang, besok ada Mbok Sinem yang bakal nemenin kamu. Jadi kalau mas ke balai desa atau ke puskesmas, kamu ada temennya. Mbok Sinem ini bakal di sini sampai mas pulang. Mirna tidak menjawab, namun hatinya sudah merasa lebih tenang. Lambat laun matanya mulai berat, hingga akhirnya Mirna tertidur pulas. Krek, krek, krek. Suara gaduh dari arah dapur membangunkan Mirna. Matanya menyipit kala sinar matahari masuk lewat celah jendela yang masih tertutup.
Mirna beranjak dari ranjang, lehernya sakit, sama dengan apa yang dirasakan badannya. Sepertinya tidur saja badannya harus membiasakan diri dengan kasur yang keras dan bantal setipis papan kayu. Di luar kamar terlihat seseorang berusia 50-an yang tengah memotong sayur. Seseorang itu rambutnya setengah putih dan disanggul rapi, mengenakan kebaya hijau pupus dan jarit berwarna coklat tanah dengan corak burung merak. Seseorang itu bernama Mbok Sinem, seseorang yang dijanjikan oleh Sabto semalam. "Udah bangun, Bu Mirna?" tanya Mbok Sinem halus. Senyumannya mengembang, memperlihatkan kurat-kurat kerutan yang tidak melunturkan kecantikannya. "Iya, Mbok Sinem ya?" tanya Mirna penasaran. "Iya Bu, saya Sinem, ibunya Jarwo. Saya diminta Pak Sabto buat bantu-bantu," jawab Mbok Sinem sembari memasukkan sayuran ke dalam panci. "Makasih ya Mbok," ucap Mirna senang, jarang suaminya sampai mengirim orang untuk membantunya. Biasanya semuanya harus dia kerjakan sendiri. "Sama-sama, Mbok yang makasih karena Mbok jadi ada kegiatan," balas Mbok Sinem. "Mbok tahu nggak rumah ini dulu bekas apa?" tanya Mirna teringat dengan kejadian semalam. Kletak, pisau Mbok Sinem terjatuh, hampir mengenai kakinya. "Dia udah datang Bu?" tanya Mbok Sinem dengan pandangan menyelidik. "Dia siapa Mbok?" tanya Mirna tegang, melihat ekspresi Mbok Sinem. Seakan menyadari sesuatu, Mbok Sinem menggelengkan kepalanya pelan. Senyum mengembang pada bibirnya, seakan sesuatu yang membuatnya kaget tidak pernah ada. Bukan siapa-siapa. Dulu di sini bekas dokter juga, dokter kandungan. Hanya saja orangnya nggak betah dan akhirnya pergi dari desa ini," jawab Mbok Sinem tanpa memandang wajah Mirna. "Mending Bu Mirna mandi saja dulu, habis itu sarapan. Sebentar lagi makanannya siap," ibu Mbok Sinem sembari menyiapkan piring. Angin berembus pelan membelai badan Sabto yang tengah beradaptasi dengan rasa dingin. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, yang mestinya suasana harusnya lebih hangat. Namun tidak bisa dipungkiri, Sabto begitu senang melihat antusias warga yang begitu besar. Balai desa yang luas kini penuh sesak, memperlihatkan hampir keseluruhan warga desa Suren. "Jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah Dokter Sabto yang jauh-jauh dari kota untuk melayani warga desa Suren ini. Beliau ini dokter umum. Selama di desa ini, beliau akan berada di puskesmas dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selebihnya beliau berada di rumah. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang memiliki keluhan, silakan jangan sungkan-sungkan datang berobat ke Dokter Sabto," jelas Pak Dharma selaku RT di desa Suren. Warga mengangguk dengan senyuman mereka, menyambut hangat kedatangan Dokter Sabto. "Pertama-tama, sungguh saya sangat berterima kasih atas antusias Bapak dan Ibu yang begitu sangat besar ini. Saya di desa Suren mengabdikan diri selama 2 tahun lamanya untuk membantu warga mendapatkan tindakan medis yang sesuai dengan keluhan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Bu, Pak, untuk berkunjung ke puskesmas jika ada keluhan atau sesuatu yang ingin ditanyakan," ucap Sabto hangat. Sekali lagi warga mengangguk, masih antusias mendengarkan penyuluhan yang Sabto berikan. Bahkan saat membuka sesi pertanyaan pun, banyak yang antusias bertanya. Namun saat sibuk menjawab pertanyaan warga, seseorang mencuri perhatian Sabto. Seseorang itu adalah perempuan berambut gimbal, mengenakan kebaya berwarna merah kumal. Jarit seatas lutut berwarna putih bermotifkan bunga yang hampir tidak terlihat saking kotornya, dan bertelanjang kaki memperlihatkan goresan-goresan luka yang mulai bernanah. "Ibu yang di sana perlu bantuan?" tanya Sabto berjalan mendekati perempuan bernama Mela itu, membuat seluruh mata tertuju pada sosok perempuan yang sudah lama diasingkan. Pembunuh!
teriak Mela saat Sabto sudah berada tepat di hadapannya. Tatapan Mela terlihat nyalang, penuh dengan amarah. "Tenang, saya mau bantu," ucap Sabto dengan lembut, mencoba menenangkan. Namun Mela malah semakin mendekat dengan sigap Jarwo yang sedari tadi di dekat Sabto mempegang tubuh Mela yang terlihat ringkih itu. Tidak butuh banyak orang, satu orang saja sudah cukup untuk menghentikan langkahnya untuk mendekati Sabto. "Wok, tolong jangan kasar-kasar ya, Wok," pinta Sabto. "Tenang aja bang, ini memang gila. Kalau nggak dipegangin takutnya malah bikin onar," jawab Jarwo dengan masih memegangi Mela. "Ya sudah kalau begitu," ucap Sabto membungkuk, meraih sapu tangan di sakunya, lalu membersihkan luka pada kaki Mela yang tidak terawat itu. "Pak, tolong ambilkan tas kecil saya, Pak," pinta Sabto pada Pak Dharma yang dengan sigap mengambil tas kecil berwarna hitam milik Sabto. Kembalikan anakku," rintih Mela. "Duh Bu, anaknya ibu itu sudah meninggal," jawab Jarwo prihatin. Bong, teriak Mela tidak terkendali sampai menumpahkan alkohol yang akan digunakan untuk menyeka lukanya. "Udah Pak Dokter, jangan diobatin. Ini orang harusnya dipasung saja, dasar gila," ucap Pak Dharma kesal. "Bapak-bapak, tolong ya, bantu saya untuk memegangi ibu ini. Tolong jangan kasar," pinta Sabto tanpa mengindahkan kata-kata dari Pak Dharma. Sabto kembali mengambil alkohol yang tadi sempat terpelanting. Saat Mela sudah dipegangi, barulah Sabto menyeka luka itu menggunakan alkohol. "Bu, luka di kakimu, luka di hatimu juga harus diseka, dibersihkan, dan juga dirawat. Seperti alkohol yang menempel pada luka di kakimu itu memang sangat menyakitkan, tapi harus dilakukan agar luka di hatimu tidak bernanah." Kehilangan seseorang yang dicintai memang berat, maka dari itulah kerelaan harus disegerakan agar sedihmu tidak berlarut-larut, ucap Sabto sembari membalutkan perban pada kaki Mela. Tidak hanya itu, Sabto juga memberikan sepasang sendalnya agar Mela tidak lagi bertelanjang kaki, membuat Mela terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menangis meraung-raung. Tak apa menangis, air mata membasuh luka. Setelah selesai menangis, cobalah untuk bahagia, ucap Sabto sembari menepuk pelan punggung Mela. "Pak, Bu, jika ada saudara kita yang terkurung dalam kesedihan, jangan dikucilkan, karena obat yang bisa kita beri adalah penerimaan. Selama saudara kita merasa diterima, luka hatinya berangsur-angsur sembuh, dan kesepian tidak bisa membunuhnya," Ibu Sabto kembali melanjutkan penyuluhan. Warga terpaku menyimpan baik-baik kalimat yang baru saja Sabto sampaikan. Kalimat ringan yang keluar begitu menusuk bagi warga yang mendengarkan. Kalau saja Sabto tahu kebenarannya, mungkin Sabto bisa lebih memahami kenapa Mela bisa sampai tidak terurus dan dikucilkan seperti itu. Jarwo kemudian meminta salah satu warga untuk membawa Mela menjauh terlebih dahulu. Selain wajah Pak Dharma yang sudah masam karena merasa tidak dianggap oleh Sabto, bagaimanapun juga penyuluhan harus dilanjutkan agar besok Sabto sudah bisa bertugas. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa, pokoknya kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas ataupun banyak artikulasi yang salah juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part selanjutnya dari cerita kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.